Baik, terima kasih. Pemirsa, kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Ibu Mondi yang akan dijawab oleh Kiai Haris. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau misalnya kita tahu ada yang lagi ngebohongin kita gitu, terus kita sebenarnya tahu bahwa kalau kita cari tahu kebenarannya, kita sakit hati misalnya kayak gitu. Apakah lebih baik kita cari tahu atau tidak Pak Ustadz? Satu. Terus yang kedua, apakah ada amalan khusus untuk menggugurkan dosa kebohongan-kebohongan kecil yang baik dari sengaja atau nggak sengaja gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Haris. Iya, baik. Salah satu kepandaian yang dipuji di dalam Islam itu Nabi mengatakan ya min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kehebatan kebagusan seorang muslim itu ketika dia tidak mau mengetahui sesuatu itu yang tidak ada manfaatnya. Oh, saya kalau tahu bisa jadi sakit hati, maka dia menghindar. Itu bagian dari sebuah strategi yang diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itu kita tidak boleh mengintip, nggak boleh. Mendengar-dengar, cari pendengaran tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ada yang sesuatu yang semestinya lebih bagus kita tidak mendengar. Ketika kita mendengar malah kita jadi lahir dendam. Itulah yang diajarkan inna ba'da zanni ismun. Sesungguhnya duga-dugaan kita itu kan duga-dugaan dari lantaran katanya begitu ceritanya dan lain sebagainya. Ketika itu disetin itu kita jadi dosa. Kenapa? Ternyata langkah kita, pemahaman kita lebih jauh dari yang sebenarnya. Ibu sudah bagus itu. Oh, ini kalau saya tahu malah nggak bagus. Lebih baik kita tidak tahu. Nah, subhanallah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi juga memang memesankan yang semacam itu. Kalau kita pengen baik, hindarkan segala sesuatu itu. Kalau memang itu tidak bagus, jangan kita kejar. Nggak perlu kita ketahui. Karena sesungguhnya bisa jadi tidak tahu malah jadi harmoni. Nih untuk anak muda nih, untuk para asatiz. Kalau mau mendapatkan keunggulan dalam ilmu, berdoalah agar supaya tidak melihat kekurangan dari gurunya. Di kalangan mereka ya Ibnu Abi Syaibah, kalau dia mau belajar itu dia bersodakoh. Kenapa dia bersodakoh? Dia tawasul dengan sodakoh. Allah mastur uyubi syaikhi fi ainaya. Ya Allah, tutupkanlah keburukan guru saya di hadapan saya. Setiap kali sodakoh, seorang istri yang selalu berdoa, ya Allah tutupilah kekurangan suami saya. Maka seorang istri yang semacam itu akan terus menjadi seorang wanita soleha yang menghormati suaminya. Dia akan mendapatkan keunggulan dan kebaikan, dan itu wanita soleha. Begitu juga seorang suami selalu berdoa, ya Allah tutupi kekurangan suami, tutupi kekurangan istri saya, sehingga saya selalu menyintainya sampai batas akhir. Itu bagus, Bu. Kemudian doa untuk melunturkan dosa-dosa daripada ketidakjujuran. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau di dalam doa-doa yang khusus mengajarkan tentang supaya tidak menjadi berdosa, tidak berdusta, tidak bohong dan lain sebagainya. Secara langsung teksnya itu memang saya belum ketahui. Mungkin nanti akan dibantu sama ya Habib Ges untuk mencari redaksi yang secara langsung. Tetapi kita bisa menggunakan doa-doa lain ya, umpamanya ya ketika Nabi ingin menghilangkan sifat yang jelek di dalam hatinya, Allahumma rabba Muhammadinil ladzi azhaba annil ghadab. Ya Allah, demi Tuhannya Nabi Muhammad, maka cabutlah marah di dalam hatiku. Nah, maka dari model-model teks yang semacam ini kita boleh menambahkan itu supaya tidak ada dendam, supaya kita tidak ingin mengetahui segala urusan orang lain. Saya kira bisa begitu. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Pak Ustadz, dalam kondisi seperti apa seseorang dituntut untuk jujur, sedangkan kejujuran sudah jarang diterapkan oleh setiap orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan. Kejujuran kita adalah kejujuran kita kepada Allah. Kalau kita tidak berdusta kepada Allah, maka hidup kita akan selamat dari dusta kepada makhluk. Ciri orang yang tidak berdusta kepada Allah ini banyak. Satu, dia tidak gampang bersumpah dengan nama Allah. Al-Imam Al-Mubajjal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, ma halaftu billah la sadiqan wala kadziban qattu. Saya seumur hidup enggak pernah mengatakan billahi wallahi tallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, enggak pernah dalam keadaan saya jujur apalagi bohong. Ini orang yang jujur kepada Allah begitu. Ciri kedua, orang tuh kalau jujur sama Allah Subhanahu wa taala enggak akan marah kalau dinasihati. Kalau kita marah ngamuk pada saat dinasihati, berarti kita tukang bohong. Bohong kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kafa bil mar'i ithman idza qila lahu taqillah yaghdab fayaqul alika nafsak. Cukup orang tersebut dikatakan berdusta, dikatakan pembohong, dikatakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang bermaksiat ini menyalahi janjinya kepada Allah, Bu. Janji dia ketika beriman, sholat dalam satu hari 5 kali, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, pengorbananku, hidupku, matiku untuk Allah. Selesai sholat bohong, selesai sholat maksiat. Cukup orang itu dikatakan bermaksiat, mendustakan janjinya kepada Allah. Kalau dikatakan kepada dirinya ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, yaghdab, maka dia marah, fayaqul alika nafsak, maka dia akan mengatakan, urusi saja urusanmu. Ini ciri orang yang tidak jujur kepada Allah SWT. Tahu Bu, ciri pembohong lain, kalau sholat dilambat-lambatin. Ciri pendusta kepada Allah tuh kalau waktu sholat datang dilambat-lambatin, gak ada uzur. Kata Imam ahli hadis, Imamul Muhaddisin abad kedua Hijriah, Al-Imam Sa'id bin Musayyab, dari kalangan tabi'in abad pertama ya, kata Imam Ahmad, beliau ini imam ahli hadis. Beliau mengatakan apa? Ma fatatni takbiratul ula mungdu khamsina sana. 50 tahun aku tidak pernah gagal mendapati takbiratul ihram bersama imam. Selama 5 waktu 50 tahun. Ini orang jujur. Dan orang yang jujur kepada Allah hatinya selalu qanaah, salimus sadr. Tidak pernah marah. Kita itu kalau gampang marah tuh bukti kalau kita tuh tidak jujur sama Allah. Maka kita lihat para ulama tuh, mereka dalam kondisi dan situasi apapun selalu batinnya itu tenang. Nah, menyambung tadi pertanyaan, ada nggak doa yang diajarkan Al-Imam Al-Ghazali, izin Kiai, pada saat kita berkumur, saat berwudu itu, pada saat kita berkumur kita berdoa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa ala kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Ya Allah, pada saat kumur itu berdoa, tolong jadikan saya ini mudah membaca Al-Quran. Jadikan mulut saya ini mudah untuk menyebut namamu. Dan jadikan mulut saya ini melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sepanjang hidup saya dan ketika saya sudah wafat. Kalau kita terus seperti itu, akhirnya mulut kita tidak akan mengatakan hal yang jelek. Kita terbiasa membaca Al-Quran, kalau datang orang, Masya Allah, Subhanallah, ada orang mau menggibah, kita bilang na'udzubillah, khalas, ikfi, cukup. Tapi kalau misalkan mulut kita tidak pernah berzikir, terusin dong ngobrolin lagi nih aib orang. Makanya zaman sekarang ada namanya MGF, Majelis Gibah Forever. MGF ini kadang-kadang majelis taklim, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Mumun Maimunah yang akan dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan. Mic-nya mungkin bisa di-share cepat. Ibu Mumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, langsung saja saya ingin menanyakan yang pertama, apa perbedaan jujur dan amanah? Yang kedua, bagaimana cara kita agar selalu bisa menjadi orang yang qanaah dan tawadu? Hanya itu, terima kasih, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Bunda, hadirin hadirat yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada. Amanah itu
adalah ketika segala sesuatu yang dititipkan kepada kita kemudian kita melaksanakan, menggenggamnya dan memberikannya secara proporsional. Apapun yang diberikan oleh Allah itu namanya amanah. Ketika kita dapat anak, anak itu amanah. Kemudian anak tidak dididik agamanya, maka kita disebut dengan berkhianat. Kita dikasih jabatan, kemudian kita tidak jujur dengan jabatan kita namanya berkhianat. Jadi amanah lebih kepada sesuatu yang eksternal dari luar diberikan kepada kita. Termasuk oksigen yang diberikan kita ini amanah, manfaatkan oksigen secara baik dan benar. Jangan dirusak itu. Ya, penebangan pohon yang tidak bertanggung jawab, hutan dan lain sebagainya, kebakaran itu menyebabkan oksigen rusak. Itu juga tidak amanah. Jadi maknanya luas. Sementara jujur itu adalah sikap mentalitas di mana seseorang itu melakukan mengikuti at-tuma'ninatu ma fil qalb. Hatinya yang tenang. Jadi di dalam hati kita itu ada rasa tumaknina di dalam hati. Ketika dia mengikuti rasa tumaknina dalam hati, pasti dia akan jujur. Kalau dia tidak ikuti, dia punya kepentingan. Kalau dia tidak ikuti karena dia marah. Kalau dia tidak ikuti karena merasa tersinggung dan lain sebagainya. Nah, saya ingin melengkapi tadi doa yang pertanyaan ibunya. Ini Nabi mengajarkan itu, Allahumma robba Muhammad, ya, ighfir zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Itu kama ya fi hadisi Rasulullah. Allahumma robba Muhammad, wahai Tuhannya yang mengutus Nabi Muhammad, ighfir zambi, ampuni dosa saya. Wa azib ghaiza qalbi, cabut marah yang ada di dalam hati saya. Orang kalau marah nggak bisa dia berlaku jujur. Orang kalau tersinggung dia nggak bisa berlaku jujur. Wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Lindungi kami dari segala cobaan-cobaan semasa hidup kami itu. Itu tadi Bu, cobaan-cobaan kehidupan kita itu ini di dalam menyebut, diajarkannya dengan bukan ya Allah tapi Allahumma robba Muhammad, wahai Tuhannya Muhammad. Nah, ini tawasul ini langsung diajarkan oleh Nabi. Ibu, bapak, saudara sekalian, para pemirsa boleh memanfaatkan doa ini untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Baik, terima kasih Kiai Haji Haris Agam, dan insya Allah nanti ibu-ibu yang ingin mendapatkan redaksi daripada doa ini, Anda bisa menyaksikan kembali siaran ulang acara ini yang ditayangkan di channel YouTube. Kita akan kembali dengan satu pertanyaan berikutnya, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.